Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Terima kasih masih menyempatkan hadir pada akhir sesi ini, dan terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan satu topik yang mengenai emergency pada neuro-ophthalmology. Sebenarnya pada sesi sebelumnya sudah dibicarakan kasus-kasus pada mata yang terkait dengan emergency. Namun yang membedakan kasus-kasus emergency pada neuro-ophthalmology adalah bahwa pada kasus dengan neuro-ophthalmology sangat erat kaitannya dengan kondisi saraf-saraf kranialis yang lain ataupun kondisi sistemik yang lain, sehingga bila kita menemukan suatu kasus emergency pada neuro-ophthalmology, kasus tersebut tidak hanya mengancam penglihatan, tapi juga akan mengancam nyawa, sehingga kita membutuhkan suatu diagnosis yang tepat agar mencegah terjadinya suatu mobilitas. Sebagai manifestasi klinik, ada beberapa hal penting yang bisa kita note pada saat kita hendak mendiagnosis pasien dengan emergency pada neuro-ophthalmology. Yang pertama adalah adanya sudden vision loss, adanya penurunan visus yang mendadak, kemudian adanya suatu diplopia atau adanya penglihatan ganda, di mana pada penglihatan ganda ini lebih ditujukan pada penglihatan ganda yang binokular atau penglihatan ganda yang muncul pada saat dua mata melihat, sehingga akan hilang apabila satu mata ditutup. Dan yang selanjutnya adalah anisophoria atau adanya suatu inequality of the pupil size yang bisa diakomodir dengan adanya suatu pain baik pada ocular ataupun pada cranial. Kasus yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai traumatic optic neuropathy, di mana mekanisme dari traumatic optic neuropathy ini sendiri secara garis besar bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah direct atau trauma secara langsung, dan yang kedua adalah indirect, di mana ini adalah anatomi dari optic nerve dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu intraocular, intraorbital, intracanalicular, dan intracranial. Pada suatu kasus trauma, maka intracanalicular memiliki possibility untuk terjadinya suatu kerusakan yang lebih hebat dibandingkan bagian-bagian yang lain, karena memiliki anatomi yang sangat riskan untuk terjadi suatu kerusakan. Slide please. Oke, secara garis besar mekanisme terjadinya traumatic optic neuropathy secara langsung apabila ada suatu trauma, maka pada direct traumatic optic neuropathy ini ada suatu kerusakan langsung pada anatomi dari optic nerve itu sendiri akibat dari trauma. Sedangkan pada indirect traumatic optic neuropathy, maka kerusakannya tidak terjadi secara langsung, melainkan akibat dari suatu transmisi dari kekuatan dari daerah lain di luar optic nerve, atau bisa di sekitar optic nerve, yaitu orbital dan juga tulang-tulang sekitarnya, yang akan memberikan efek pada sel-sel ganglion retina dan kemudian akan memberikan suatu kerusakan di sana. Pada kondisi awal akan bisa terjadi suatu swelling, dan pada kondisi berikutnya swelling ini akan lanjut menjadi suatu kondisi yang atropik. Oke, slide. And the next question is, bagaimana kita mendiagnose patient as having a truly traumatic optic neuropathy? Yang pertama harus kita pastikan bahwa pasien itu ada suatu riwayat trauma. Riwayat trauma tidak hanya terbatas pada ocular trauma, tapi bisa juga riwayat trauma kepala. Ya, itu harus kita dapatkan pada pasien. Kemudian dari pemeriksaan fisik dan juga secara subjektif, biasanya pasien akan mengeluhkan adanya gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini bisa memiliki rentang yang sangat besar, bisa mulai dari penglihatan yang 0 atau light perception sampai penglihatannya sebenarnya secara pemeriksaan masih kita lihat sebagai plano atau 6/6 atau 20/20. Tapi ada hasil pemeriksaan fungsi nervus 2 lain yang mengalami kelainan. Apa itu pemeriksaan nervus 2 yang lain? Yang pertama adalah adanya penurunan dari sensitivitas kontras. Ya, jadi pasien susah untuk membedakan kontras secara berurutan. Kemudian adanya gangguan dari lapang pandang. Jadi pasien visus sentralisnya masih baik, tapi pasien sudah mengeluhkan adanya suatu gangguan lapang pandang. Kemudian gambaran yang lain adalah adanya gangguan penglihatan warna. Namun yang menjadi masalah adalah kesemua pemeriksaan ini, mulai dari visus dan pemeriksaan fungsi nervus 2 yang lain, membutuhkan kerjasama dari pasien, karena kita mengharapkan pasien bisa memberikan hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan. Masalahnya adalah most patient dengan traumatik kadang datang dengan kesadaran yang tidak baik, bisa kesadaran yang sangat turun sekali terkait dengan trauma-trauma kepala, ataupun kesadaran yang sedikit terganggu, sehingga ada satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk make sure apakah pasien ini benar-benar mengalami suatu traumatic optic neuropathy. Selain adanya suatu riwayat trauma, maka kita melakukan adanya pemeriksaan RAPD atau Relative Apparent Pupillary Defect.
sure pasien ini benar-benar mengalami suatu traumatic optic neuropathy. RBD ini pasti akan ada pada kasus-kasus dengan traumatic optic neuropathy, kecuali kasus yang bilateral, karena RBD kita harus meng-comparing condition of both eyes, sehingga kalau kondisinya bilateral maka tidak akan muncul RBD. Gambaran dari fundus itu sendiri bisa bervariasi, mulai dari normal, kemudian optic nerve yang mengalami hyperemic atau swelling, dan yang pada fase lanjutan 4-6 minggu kadang akan bisa mengalami suatu atrofi. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, sudah saya notit bahwa RBD adalah pemeriksaan yang mutlak dilakukan. Slide please. Ini adalah sedikit gambaran ya pasien-pasien yang datang ke kita dengan trauma tumpul maupun trauma penetrating maupun open injury. Kita lihat kalau pada trauma tumpul di sini kondisi pupilnya sudah tidak normal lagi ya. Kita lihat dibandingkan mata kanan dan mata kiri, di mana mengalami suatu plegic mata kanan. Plegic ini bisa terjadi karena akibat suatu trauma. Sekali lagi, bagaimana kita bisa make sure bahwa pasien yang dengan plegic seperti ini memiliki suatu traumatic optic neuropathy adalah dengan melakukan RBD atau pemeriksaan pupil yang tepat. Apabila pupilnya sudah mengalami plegic seperti ini, tetap kita bisa melakukan suatu RBD, yaitu dengan cara reverse, di mana kita bisa memeriksa mata yang sehat dengan tetap memberikan respon di mata yang sakit. Seperti tadi video yang sudah ditampilkan Dr. Delia, kalau kondisi yang normal saat kita sinari dengan cahaya, maka pupil akan mengalami respon yang miosis atau mengalami konstriksi. Sedangkan pada RBD, pada saat kita menyinari mata, maka pupil justru akan mengalami suatu mydriasis. Sedangkan pada pupil yang mengalami plegic seperti ini, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga kita akan melihat efeknya adalah pada mata yang sehat. Demikian pula pada kondisi mata yang sudah mengalami rupture seperti ini. Oke, slide. Dan ini adalah beberapa contoh gambaran optic nerve yang bisa kita dapatkan dari pasien-pasien dengan trauma. Bisa kita dapatkan kondisi yang swelling, hyperemic ya. Ini kondisi optic nerve yang mengalami avulsi karena adanya direct mekanisme dari suatu traumatic optic neuropathy. Ini adalah gambaran optic nerve yang normal pada saat pasien datang dengan trauma. Pada saat lakukan pemeriksaan ternyata fundusnya masih normal, tapi ongoing proses after 4 to 6 weeks kondisi optic nerve-nya ternyata menjadi atrofi. Ya, karena ini suatu proses perjalanan progresivitas dari penyakitnya sendiri. Sehingga penting bagi kita untuk make sure apakah ada pemeriksaan yang harus kita lakukan untuk benar-benar memastikan adanya suatu trauma yang mengancam optic nerve. Ini salah satu contoh dari pemeriksaan imaging yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan CT scan or MRI, dan ini adalah salah satu, kita lihat gambarannya di sini adanya suatu optic canal fracture. Di mana di sini tadi setelah melihat gambaran anatomi dari optic nerve tadi, ada bagian dari optic nerve yaitu intracanalicular yang melewati optic canal. Saat terjadi suatu trauma, maka kemudian ada fragmen dari tulang yang masuk ke dalam kanalis optikus. Di sini dia akan menyebabkan kompresi dari optic nerve itu sendiri, sehingga mekanismenya menjadi suatu mekanisme yang secara langsung. Pada kondisi-kondisi seperti ini tentu viabilitas dan juga fungsi dari optic nerve pasti akan sangat terganggu. Sehingga penting bagi kita untuk bisa melakukan pemeriksaan imaging pada pasien-pasien dengan kasus-kasus trauma. Bagaimana kita memanage pasien dengan traumatic optic neuropathy? Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus melihat kondisi secara umum dari pasien. Pasien-pasien, terutama pasien-pasien dengan head injury, maka kita harus menstabilkan kondisi secara umum dulu. Ya, jadi kita harus menstabilkan ABC-nya ya, jadi secara kondisi vitalnya harus kita stabilkan. Ada beberapa pendapat atau teori yang menyatakan bagaimana kita bisa men-treat pasien dengan traumatic optic neuropathy. Ada pendapat yang menyatakan kita bisa membiarkan saja atau melakukan observation. Kita melakukan pemeriksaan pengobatan secara konservatif. Kita biarkan sampai kondisi edema atau kondisi swellingnya mereda. Tapi pada beberapa penelitian, terutama di sini kita mengadop dari NAFIS ya, atau suatu studi yang terkait dengan adanya suatu acute spinal cord injury, itu menyatakan bahwa pemberian steroid akan bisa memberikan prognosis yang lebih baik pada pasien-pasien dengan traumatic optic neuropathy.
Kenapa optic nerve dikaitkan dengan spinal cord? Karena optic nerve merupakan salah satu bagian juga dari intrakranial, ya, jadi saraf-saraf intrakranial. Sehingga ada beberapa studi, yaitu NASIS 1-3 di sini, yang dia mendukung untuk pemberian steroid pada pasien-pasien dengan traumatic optic neuropathy. Kita bisa memberikan dengan dosis high dose hingga megadose, tapi harus hati-hati. Pemberian dengan megadose ini dikhususkan pada pasien-pasien dengan traumatic optic neuropathy without severe head injury. Ya, jadi pasien-pasien tanpa trauma kepala yang hebat, karena pemberian steroid tentu akan memiliki banyak sekali efek samping. Dan salah satu efek samping yang terbesar adalah infection, kemudian bleeding yang juga bisa mengakibatkan kerusakan fungsi tubuh yang lain sehingga akan mengancam jiwa, sehingga harus kita hati-hati dalam pemberian steroid ini. Dan pada kondisi-kondisi di mana terjadi suatu direct mechanism dari suatu injury dari optic neuropathy ini, maka kita bisa melakukan suatu surgical. Yang pertama adalah dekompresi dari optic nerve. Jadi apabila kita melihat optic nerve-nya mengalami suatu kerentanan akibat adanya kompresi baik dari fragmen tulang ataupun dari lima sekitar dari optic nerve, maka bisa kita lakukan suatu dekompresi. Mungkin ini terapi untuk traumatic optic neuropathy. Slide please. Kasus yang kedua adalah toxic optic neuropathy, ya, jadi kasus-kasus yang merupakan kasus emergency juga. Sebenarnya ada banyak sekali substansi yang bisa memberikan gambaran adanya suatu optic neuropathy, namun di sini hanya saya khususkan pada metanol atau intoksikasi alkohol yang lebih sering kita kenal, ya. Intoksikasi alkohol atau metanol ini masih merupakan suatu masalah yang besar sekali yang kita hadapi, ya, terutama di negara berkembang, di Asia Tenggara, Indonesia pada khususnya. Kasus-kasus ini sangat sering sekali kita dapatkan. Hampir setiap minggu kita mendapatkan kasus-kasus dengan metanol intoxication. Metanol tentu saja bisa mengakibatkan intoxication tidak hanya dengan konsumsi diminum, namun juga bisa di inhalasi ataupun juga pada penetran pada kulit, ya, jadi pada industri juga bisa mengakibatkan suatu intoxication. Yang menjadi masalah adalah kebanyakan pasien yang datang ke kami itu mengkonsumsi alkoholnya tidak murni alkohol dalam bentuk metanol saja, tapi lebih dioplos atau di mix, dimana dengan adanya mixing ini, dengan adanya mixture minuman ini akan meningkatkan toksisitas dari metanol itu sendiri, ya, jadi banyak sekali dicampur mulai dari obat-obatan, dicampur dari Coca-Cola, bensin, spiritus, ataupun apapun yang bisa mengakibatkan efeknya lebih berat dan toksisitasnya pun akan lebih tinggi. Oke, ini sedikit gambaran tentang metabolisme supaya kita bisa mengetahui bagaimana kita memberikan terapi pada pasien-pasien dengan toxic optic, di mana metanol ini kemudian akan dimetabolisme oleh enzim ADH menjadi formaldehid dan kemudian akan diubah lagi menjadi formic acid. Kedua substansi inilah yang sangat toksik pada tubuh, akan menyebabkan toksisitas pada CNS, pada ginjal, pada heart, dan juga pada mata. Sehingga saat kita melakukan manajemen atau melakukan terapi pada pasien-pasien dengan metanol intoxication, kita perlu memahami jalur ini supaya kita bisa tahu di mana kita bisa memberikan terapi. Oke, slide please. Secara garis besar, gangguan dari toxic optic neuropathy ini akan memberikan gambaran. Yang pertama adalah kalau visus pasti pasiennya akan mengeluhkan penglihatannya kabur, ya, jadi setelah minum-minum kemudian datang dengan penglihatannya kabur yang sangat bervariasi juga sama seperti traumatik. Disertai juga dengan nausea, vomiting, kemudian adanya nyeri perut dan juga adanya riwayat penggunaan alkohol tentunya. Dari pemeriksaan fisiknya bisa kita dapatkan adanya penglihatannya normal ataupun terganggu, sama seperti traumatic optic neuropathy karena mengancam optic nerve, sehingga pasti akan ada suatu gangguan di fungsi nervus opticus. Yang membedakan adalah tidak adanya RMD, karena sekali lagi kalau toksik kondisinya adalah secara sistemik, ya, jadi kliennya bisa kita dapatkan secara bilateral, sehingga RMD tidak akan bisa kita evaluasi, tapi pupilnya biasanya akan memiliki responnya lambat terhadap cahaya. Itu menunjukkan adanya suatu optic neuropathy, ya. Oke, selanjutnya. Dan bagaimana kita menterapi pasien-pasien dengan toxic optic neuropathy? Sebenarnya pada prinsipnya ada beberapa hal yang harus kita pahami saat kita
menangani pasien dengan toksik optik? Yang pertama adalah life saving tentu saja, ya, karena tidak semua pasien dengan metanol intoxication datang dengan kondisi yang segar bugar, ya, karena pasien datang justru dengan kondisi yang sudah dengan GCS 111, ya. Jadi penting bagi kita untuk life saving. Pertama kali harus kita selamatkan kondisi umumnya dulu. Kemudian yang kedua yang penting adalah bagaimana kita meminimalisir metabolit yang ada di dalam tubuh, atau kita mempercepat pengeluaran metabolit toksik yang ada di dalam tubuh. Bagaimana cara mempercepatnya? Bisa kita lakukan gastric lavage, ya, bisa kita kumbah lambung. Tapi kumbah lambung ini hanya bisa memiliki makna bisa bila dilakukan kurang dari 2 jam setelah mengkonsumsi alkohol. Dan juga bisa kita lakukan hemodialisis, dan bisa kita berikan terapi antidotum. Pemberian terapi antidotum ini yang seperti diagramnya tadi, yang fungsinya untuk mencegah agar metabolisme dari metanol itu tidak sampai ke zat-zat yang toksik, yaitu formic acid atau formaldehyde. Bisa kita berikan etanol atau fomepizol, karena kedua obat ini merupakan suatu inhibitor kompetitif dari metanol, ya, sehingga ADH-nya diharapkan akan mengikat etanol dan fomepizolnya sehingga tidak menyebabkan metabolisme metanolnya berlanjut, supaya tidak terbentuk formic acid yang berlebihan. Dan juga tentunya yang perlu kita pahami adalah kita harus mengkoreksi adanya kelainan elektrolit yang ada, karena pada kebanyakan pasien pasti akan terjadi suatu kelainan dari elektrolit. Bagaimana kita menerapi kondisi di mata? Karena akibat toksik dari metanol ini, maka di optic nerve-nya akan terjadi suatu proses intoksikasi dari metanol ini, bisa menyebabkan suatu kondisi kerusakan di optic nerve, bisa mengakibatkan swelling, bisa mengakibatkan hipoksia dari anoksia dari sel-sel ganglion, sehingga akan menurunkan fungsi dari optic nerve, sehingga bisa kita berikan pemberian steroid. Steroid yang kita berikan dosisnya hampir sama seperti yang kita berikan pada saat menerapi pasien dengan traumatik, tapi hanya sampai high dose, ya. Jadi hanya sampai dosis 1 gram per hari atau 250 mg every 6 hours, ya. Kemudian kita teruskan hingga 3-5 hari, yang kemudian kita bisa tapering off tergantung kondisi. Oke, slide. Kasus yang terakhir adalah ini juga merupakan satu kasus emergency, adalah adanya suatu cranial nerve palsy, di mana cranial palsy yang paling membahayakan adalah oculomotor. Terkait dengan penglihatannya adalah oculomotor atau third cranial nerve, ya. Secara garis besar ini adalah diagram yang memudahkan untuk kita bisa memahami adanya suatu palsy akibat oculomotor. Kita bisa membedakan menjadi congenital dan acquired. Congenital memiliki karakteristik seperti ini, ya. Sedangkan yang acquired bisa kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah suatu aneurysm. Ini adalah kondisi yang sangat life threatening. Nanti akan kita bahas berikutnya. Kondisi yang sangat emergency yang harus kita bisa kenali pada saat awal kita mendapati pasien dengan oculomotor nerve palsy. Kemudian kondisi acquired selanjutnya adalah kondisi ischemic akibat diabetes, akibat hypertension. Dan yang selanjutnya ada kondisi akibat trauma ataupun infeksi atau suatu proses di dalam tubuh itu sendiri. Slide. Ini sedikit gambaran tentang anatomi. Mungkin slide please. Dan bisa lanjut. Bagaimana kita bisa mendiagnose pasien dengan oculomotor nerve palsy sesuai fungsinya? Maka oculomotor akan memberikan persyaratan pada pergerakan dari bola mata. Hampir seluruh pergerakan bola mata disarafi oleh nervus 3, kecuali pergerakan ke lateral dan ke medial inferior yang disarafi oleh nervus 4. Seluruh pergerakan yang lain disarafi oleh nervus 3. Sehingga kalau apabila terjadi suatu palsi dari oculomotor nerve, maka akan adanya hambatan dari pergerakan ekstraokular ke segala arah kecuali nervus yang 4 dan 6 tadi. Dan selain itu nervus 3 juga mensyarafi levator palpebrae, sehingga kalau terjadi suatu palsi maka pasien akan kita dapati adanya suatu ptosis, ya. Bisa kita dapatkan adanya pain atau tidak. Nah, yang penting kita pahami adalah pada saat kita mendapati pasien dengan adanya suatu external parasis komplit ataupun inkomplit, adanya suatu ptosis, disertai juga dengan nyeri, maka kita perlu rule out apakah ini kondisi yang emerging ataukah tidak.
salah satu pupil yang mengalami mid dilatation, dan kemudian dengan refleks cahaya yang lambat atau bahkan hilang sama sekali, maka kita harus aware bahwa ini adalah suatu kasus yang emergency yang bagaimana yang paling sering adalah suatu kasus aneurysm. Ya, jadi aneurysm ini ditandai dengan adanya suatu oculomotor nerve palsy dengan adanya pupil involvement. Ya, jadi slide. Ini sedikit gambarannya, kita lihat pada mata yang kanan mengalami hambatan pergerakan hampir ke segala arah, dan kalau kita pay more attention, pupilnya mengalami anisokoria. Ya, jadi pupil yang mata sebelah kanan dia lebih besar dibandingkan mata yang sebelah kiri atau mengalami mid-midri. Maka pada pasien seperti ini kita harus aware adanya suatu kondisi emerging. Slide please. Tinggal 2 slide lagi ya. Sedikit tentang aneurysm. Aneurysm adalah kondisi yang sangat mengancam nyawa, di mana aneurysm yang bisa mengakibatkan adanya suatu manifestasi dari third cranial nerve adalah aneurysm yang berlokasi di posterior communicating artery. Mengapa? Karena lokasi ini sangat dekat dengan lokasi dari third cranial nerve pada saat keluar dari brainstem. Ya, jadi ini adalah, ini kita lihat ya dari pikomnya, dia sangat dekat sekali dengan oculomotor nerve, sehingga apabila mengalami suatu aneurysm maka oculomotor nerve ini akan mengalami suatu kompreksi, sehingga akan timbul manifestasi suatu palsy. Sehingga apabila kita mendapati pasien dengan adanya tanda-tanda oculomotor nerve palsy, dengan adanya pupil involvement, maka kita harus aware bahwa ada suatu emerging disease yang terjadi pada pasien, yaitu adanya suatu aneurysm. Slide. Dan cara untuk memastikan apakah benar bahwa pasien ini ada suatu aneurysm atau tidak, tentu harus kita lakukan pemeriksaan imaging. Yang adalah pemeriksaan yang bisa kita lakukan, dan ini adalah pemeriksaan gold standard buat kita untuk kita bisa make sure ada tidaknya aneurysm pada daerah PCOM atau posterior communicating artery. Once diagnosis confirmed, maka immediate treatment harus kita lakukan. Kita harus merujuk pasien ke departemen bedah saraf untuk dilakukan tindakan terhadap aneurysm itu sendiri. Oke, slide. Ini sebagai kesimpulan, pada pasien-pasien dengan traumatic optic neuropathy perlu kita pahami bahwa tidak semua pasien dengan ocular ataupun head trauma akan mengalami traumatic optic neuropathy. Sehingga penting bagi kita untuk make sure apakah benar pasien ini mengalami traumatic optic neuropathy atau tidak, karena apabila kita salah dan kemudian kita sudah langsung memberikan terapi yang sangat dosis tinggi seperti itu, kemudian steril dosis tinggi, maka akan bisa menimbulkan mobilitas. Dan pada kasus-kasus dengan toksik, sebelum kita memberikan terapi pada ocular abnormality-nya, yaitu dengan memberikan steroid, maka penting bagi pasien untuk kita terapi bagaimana kondisi elektrolitnya, bagaimana kondisi umumnya, perlu kita lakukan lebih dahulu. Dan yang terakhir adalah penting sekali bagi kita untuk memeriksa kondisi dari pupil pada pasien-pasien yang datang dengan suatu palsi dari third cranial nerve. Ya, karena pada beberapa kondisi tertentu, yaitu aneurysm, kondisi ini sangat life threatening. Ya, mungkin